Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, istama'na fi hadal majlis li ta'limil lughah al-arabiyyah ma'a Ustadz Abdul Raqib wa kadzalika nantazir min asdiqaina aw ashabina fi syubah lughah al-arabiyyah li libtida'i barnamaj al-yaum ad-dars al-lughah al-arabiyyah anil jumlah. Hunaka jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah wa kadzalika nudkhil min kulli madah fi level awal wa level sani li listi'dadi level salis hunaka tarjamah wa kadzalika muhadatsah. Walidzalika nufadil al-waqt fi hadas sabah ila ustadina Abdul Raqib fal yatafaddal. Mashkuran Ustaz. Tayyib, syukran Ustadz Mutakin, jazakallahu khairan katsira wa jazakallahu bi awfaral jaza. Tayyib, al-hadirun ikhwani wa akhawati fillah, naftati hadzal liqa fi syu'batil lughah al-arabiyyah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, ana huna uridu an ubayyina lakum fi takwini al-jumlah fil lughah al-arabiyyah. Fil lughah al-arabiyyah al-jumlah yumkin tatakawwanu min jumlah ismiyah wal fi'liyah kilahuma jumlah. Jadi di sini saya hanya memberikan menjelaskan sedikit saja bahwasanya dalam penyusunan kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah, ada juga jumlah fi'liyah. Itu saja kata kuncinya. Apabila jumlah itu dimulai dengan kata idza kanat al jumlah tubda'u bil asma, mungkin ismul insan, ismul hayawan, ismun nabat, ismul jamad au ayu syai'in akhar. Fal jumlah summiyat bil jumlah al ismiyah. Jadi setiap kalimat atau jumlah yang diawali nama-nama manusia, nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan, nama-nama benda mati, dan nama-nama yang lainnya, itu dinamakan jumlah al-ismiyah. Yang kedua, al-kalimat tatakawwanu minal fi'il. Mungkin fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr. Wa tilkal jumlah sumiyat bi jumlah al-fi'liyah. Jadi setiap kata, setiap susunan kalimat yang diawali dengan kata kerja, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr, itu dinamakan jumlah fi'liyah. Nah, tapi di sini ada lagi yang syibhun bil jumlah. Syibhun bil jumlah itu dia belum sempurna
susunan kalimat, tapi dia sudah hampir menyerupai. Shibhun artinya mislun atau semisal, tapi belum sepenuhnya kalimat. Nah, di sini kalau jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, saya akan berikan contoh kepada ikhwani wa akhwati fillah. Ini saya buat dari ana ukawwinu al-jumlah min ismil insan. Al-awwal ana aj'al ana ukawwin fil jumlah hazil jumlah min tatakawanu min ismil insan. Yang pertama saya akan membuat susunan kalimat atau jumlah yang terdiri dari nama manusia. Contoh, Muhammadun yaktubu ad-darsa. Ini susunan kalimat atau jumlah yang tersusun dari jumlah ismiyah kata benda dulu, itu Muhammad yaktubu ad-darsa. Yang kedua dari jumlah dari hewan, nama hewan. As-samaku ya'ishu fil nahri, atau as-samaku ya'ishu fil ma'i, ikan hidup di air. Selanjutnya dari nama tumbuh-tumbuhan, nama-nama tumbuhan, boleh bunga, boleh yang lain. Tazhaqu al-wardatu fis sabahi. Bunga melati, bunga mawar berkembang pada pagi hari. Yang keempat, contoh dari ismu jamad, nama benda mati. Benda mati seperti batu dan lain sebagainya. Yasqulu al-hajaru fil mizan. Al-hajaru saqilun fil mizani. Batu berat dalam timbangan. Sekarang dari ismu hewan sudah, ismu manusia sudah, ismu kata benda hewan sudah, benda mati sudah. Sekarang benda hidup lagi. Benda hidup tuh seperti bisa seperti air, bisa seperti pokoknya benda-benda yang bergerak. Al-ma'u yasilu minal a'la ilal adna. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, itu dari jumlah ismiyah. Sekarang dari jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah susunan kata yang terdiri dari kata kerja. Contohnya saya buat di sini. Yanamu al-khadimu fil laili. Pembantu tidur pada malam hari. Nah, inilah
kejelasan dan contoh singkat dari saya, penjelasan dan contoh-contoh yang sudah saya buat. Nah, sekarang kita mulai untuk membuat contoh satu persatu seperti itu dari jumlah ismiyah, dan juga ada kata-kata pelajaran-pelajaran yang lain. Itu alangkah lebih bagusnya. Contohnya tadi seperti ya'ishu as-samaku fil ma'i. Nah, itu kan ada banyak di situ. Ada jumlah ismiyah, ada juga fi'il, ada juga sibhul jumlah. Nah, ini yang terakhir saya jelaskan, sibhul jumlah yang bermisal, yang semisal dengan sibhul jumlah itu seperti al-ma'u, air, di dalam air. Nah, itu hal-hal seperti itu dinamakan sibhul jumlah. Nah, di sini ada yang bertanya sebelum kita mulai membuat contoh, merangkai kata-kata atau kalimat. Ada pertanyaan di sini? Tanya Ustadz. Nah, silakan. Yang Ustadz buat tadi itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'iliyah ya Ustadz ya? Iya, betul. Oh, intinya kalau diawali kata benda jumlah ismiyah, kalau kata kerja jumlah fi'iliyah gitu kan ya Ustadz? Iya. Oh ya, syukran Ustadz. Afwan. Kita langsung ini buat permisalan nih, contoh merangkai kata, merangkai jumlah. Li'anna al-lugha hadza la budda bil mumarasah. Harus dibiasakan. Ada pertanyaan? Khalas, yakfi? Idzan bimana fahimtum kullukum. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Sekarang saya tunjuk, silakan kesediaannya ya Ummu Friska, kawin atau ij'al. Kawin itu artinya kawana yukawinu, artinya bentuklah. Nah, al jumlah min indiki ya Ummu Friska. Coba ya Ustadz. Tafadhali. Jumlah ismiyah Anisa Rokiba al-dirojah fi al-midan. Anisa bersepeda di lapangan. Oke. Sini saya koreksi sedikit Bu ya. Rokibatun kan dia kan orang yang mengendarai kan. Maka agak lebih panjang sedikit. Jadi dalam pengucapannya saja, tapi kalau dalam segi perangkaiannya sudah betul Ibu. Cuman dalam pelafasannya itu kan Anisa rokibatus sayyarah. Aldirojah bersepeda, mengendarai sepeda. Berarti ini tersusun dari jumlah ismiyah ini. Kenapa? Anisa rokibatus rokibatud darrajati fil maidani. Masya Allah. Mantap Bu, luar biasa. Oh, Ustadz tanya, berarti untuk merangkai kata kerja ke kata bendanya itu nggak usah pakai al ya Ustadz? Ya, dia kan menjadi apa itu? Ibu tadi itu rokibatud darrajati. Itu menjadi mudhafun ilaih, pres idofi yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi dia tidak usah pakai alif lam lagi. Ya Ustaz. Al-an ya Aba Habib, tafadhal. Kami itu Ustaz. Tafadhal ya Ab Habib. Ini yang jumlah ismiyah dulu atau
Boleh bebas Ustaz. Boleh Yang bebas. Ya, Pentingan satu-satu. siap. Untuk yang jumlah ismiyah, yang jumlah ismiyahnya Ahmad Ahmad yanamu fil ghurfah. Ahmad yanamu fil ghurfah. Tayyib. Ahmad sedang Sahih. tidur. Untuk yang jumlah fi'liyahnya yata'allamu Muhammad fi su'bah al-arabiyah. Al-lughah Al-arabiyah. al-arabiyah. Sahih. Tayyib. Mantap. Luar biasa. Selanjutnya Ummu Intan Naisita. Halas. Ya Ustaz. Ustaz, aku mau bertanya dulu makna berlari Ustaz. Kenapa, Bu? Makna berlari. Oh, berlari. Jaro yajri. Jaro yajri. Ya Ustaz, kalimatnya Ustaz. Oh, kalimatnya. Jumlah ismiyah Ustaz. Oh, kalau jumlah ismiyah berarti jarin. Jarin kalau apa? Untuk apa isim fa'ilnya? Jarin. Berarti kalau apa? Muhammadun jarin. Nah, seperti itu. Ustaz, saya membuat kalimatnya Ustaz. Tafadhol. Al-kituni jarin fi hadiqatu al-zahra. Kucing saya berlari di taman bunga. Kucingnya satu atau dua, Bu? Satu. Satu. Al-kittu, berarti jangan al-kittani. Al-kittu jariyun jarin fil Hadiqatu al-zahra. Hadiqatuz Zahroh. Seperti itu, Bu. Jadi Hadiqatuz Zahroh, taman bunga. Hadiqatuz Zahroh. Al-kituni itu kucing saya, Ustaz. Oh, kucing saya berarti Kitty jadi, Bu. Oh, Kitty. Kitty jarin fi hadiqatiz Zahroh. Hadiqatiz Zahroh itu kan memakai phrase idofi, mudhaf dan mudhafun ilaih yang hadiqatiz Zahroh. Iya, Ustaz. Jadi seperti itu. Bisa dipahami, Bu? Iya, paham, Ustaz. Alhamdulillah. Luar biasa. Aina Ummu Intan Mesita, halas. Halas, Ustaz. Oh, ya Maulana Muhammad Madani. Oh, tayyib. Ana Ustaz. Tafadhal ya Aba Zainal. Masya Allah. Li'ani munfarid. Di Syekh Ahmad Nahrawi. Mungkin bukan nama akhar. Naam. Ya, ismiyah. Tafadhal. Awalan. Ana ghairu fa'ilil fahsya hada. Yumkin ahadun akhar la a'rif. Saya bukanlah pelaku kejahatan itu. Barangkali orang lain saya nggak tahu. Masya Allah. Jumlah fi'liyah
Khalas? Intazir shwaya. La basa. Tahurun insyaallah. Khalas. Uridu an akuna ma'aki daiman abada. Masya Allah. Hadza sumya bi romantis. Ya. Ya Aba Zainal, ma'a zaujatuki. Zaujatuka. Al-an hiya waroi. Oh, Masya Allah. Tayyib. Al-an ya Aba Adi Madya. Tafadhal. Aba Adi Madya. Tafadhal. Antukawin al-jumlah. Aina saud? Ghair masmu'. As-saud ghair wadih. Nahnu ta'lam al-lugha al-arabiyah. Suara Pak Adi kurang jelas. Apa terlalu kecil suaranya? Tes. Sekarang masih Sat. Masih ada suaranya Sat. Saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Kalau yang lain tadi jelas suaranya. Oke, kita lanjutkan saja dulu. Baru jelas. Siap. Jelas, Pak. Ya. Nahnu nata'alam al-lugha al-arabiyah, Ustaz. Mantap. Jumlah fi'liyah nih. Itu kan jumlah ismiyah. Sebentar, saya belum paham sudah. Bisa dia Pak, muta'allimun, ta'allama menjadi muta'allimun. Ta'allama, berarti fi'ilnya saja dulu Pak. Berarti ta'allama Muhammadun, bisa saja itu dibaliknya. Tadi kan Muhammadun ya ta'allamu. Yes. Nah, dibalik aja Pak. Bisa juga. Ta'allama Muhammadun. Nah, lanjutkan yang tadi. Ta'allama Muhammadun al-lugha al-arabiyah. Itu sudah itu. Mantap. Yes. Oke, sekarang al-an tafaddali ila Ummu Eliana. Ummu Eliana, tafaddali min fadilatiki litakwini al-jumlah. Ummu Eliana. Ya, Ustaz. Tafaddali. Untuk jumlah ismiyah, al-masjidu anzafu minas suq.
Masjid itu lebih bersih dibanding pasar. Ya, betul. Untuk jumlah fi'liyah, asyrabu qahwah fil mato'an. Saya minum kopi di restoran. Ya. Ya, syukran Ustaz. Wan. Al-an Ummu Intan. Ummu Intan. Intan Cahya. Ustaz. Tafadhal. Jumlah fi'liyah ashabu ila suki bi saya roti. Saya pergi ke pasar dengan mobil. Jumlah ismiyah Fatimah kanasat ghurfatu naum. Fatimah menyapu kamar tidur. Nah. Oke, luar biasa. Fatimah kanasat ghurfatan naumi. Mantap, bagus. Selanjutnya Ataya. Aina Ataya? Hadir Ataya? Tafadhal. Ahmad laiba itu fi bait. Ahmad laiba al-qitta fil bait. Jadi gitu nyusunnya Ahatan. Kalau penyusunannya sudah bagus, tapi kalau benda yang di dalam apa itu sebaiknya dia pakai alif lamnya. Jadi ma'rifah, jadi ketahuan kucing yang dimainkan. Tapi kalau mau tidak pakai alif lam juga boleh. Cuma kan masih secara umum apa nanti kucingnya itu. Kucing apa? Jadi betulnya tadi itu. Nah, kalau mau pakai alif lam seperti itu, kalau tidak pakai alif lam kitton. Nah, laiba Ahmad laiba kitton fil baiti. Luar biasa. Mantap. Yang lain lagi Ahata ya? Satu lagi. Akaltu Akal tuh apa? Mau apanya? Kata kerjanya, mau kata isimnya. Ada yang tidak tahu boleh nanya. akaltu Muhammad fi matbah. Wah, ini agak lain sedikit. Enggak tahu. Tidak maksud apa Ahataya tadi apa? Kalau akal tuh Muhammad, berarti Ahataya makan Muhammad, makan manusia, sumanto jadinya. Apa maunya yang dimakan tuh apa bendanya? Apakah nasi? Nasi. Nah, berarti Muhammad akala Muhammad ar-ruzza fil matbahi. Nah, itu cara menyusunnya. Muhammad makan nasi di dapur. Nah, luar biasa. Al-an Ummu Istiqomah. Tafadhali Ummu Istiqomah. Haza. Ummu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Rasulullah bersabda. Coba gitu. Ini apa? Hafal saja dari hadis saja ini. Iya. Coba yang lain, Bu. Coba yang lain. Apa? Itu Yang kan lain? mungkin sudah sering. Jumlah fi'liyah ya.
Boleh jumlah ismiyah dulu, boleh jumlah fi'liyah. Berarti lama al barok. Lama al barok. Terus bentar. Terus kalau yang pilihannya apa ya? Itu pilihannya deh, lama albarku itu Oh, itu jumlah pilihan. udah pilihan ya? Itu udah pilihan ya, Ustaz? Oh, berarti tinggal Ismiyah lagi. Ismiyah. Ismiyah itu kan yang depannya Isim, kata benda. Oh, sebentar, Ustaz. Dari kata kerja yang Ibu bikin tadi bisa. Oh, ini aja kalau nggak al-kursi maksur. Al-kursiyu. Al-kursiyu maksur. Maksuro. Maksurun. Mantap. Maksuron. Bagus. Al-kursiyu Maksur. maksurun. Rusakan. Iya, ya. Ya, begitu, Ustaz. Ini Ya, sudah semuanya kan? Di sini berisik, saya mute dulu ya, Ustaz. Oh iya ya. Mantap. Alhamdulillah. Ini sudah semuanya nih. Pak Adi sudah. Bu Santi. Oh ya, Bu Santi belum. Sudah. Bu Santi. Ya Ummu Santi. Maujud? Hadirah? Dia? Ummu Santi. La tahdur. Hiya la tahdur. Ummu Santi. Ummu Santi la yahdur, la tahdur. Maaf nih, ya Ustaz. Hah? Ghaibah ya Ustaz. Oh, ghaibah. Nah, izan khalas kulan zaman. Nah, di sini saya memperapa lagi, menambah penjelasan lagi bahwasanya dari kata kerja yang kita bikin itu kita bisa membuatnya jumlah ismiyah. Contohnya tadi yang dibuat ahataya adalah akala Muhammadun ar-ruzza fil madbakhi. Nah, itu kan jumlah fi'liyah. Akala dimulai dengan kata kerja. Nah, bagaimana cara merubahnya kepada jumlah ismiyah? Kita rubah saja. Muhammadun akilur ruzzi. Akilur ruzzu. Nah, akilur ruzzu. Nah, yang memakan. Jadi dia posisinya ini adalah jumlah ismiyah. Jadi kenapa? Dari akala bentuk polanya itu fi'il menjadi akilun. Akilun itu polanya adalah isim fa'il. Jadi panjang jadinya. Akala menjadi akilun. Kalau nazara menjadi nazirun. Ditambah dengan alif. Kalau jalasa menjadi jalisun. Kalau lama'a menjadi lamiun. Nah, tinggal nambah menyusunkan dengan kata yang selanjutnya.
Di sini bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami di sini? Nah, Ustaz. Nah, kita mulai lagi membuat kalimat lagi. Setiap orang mulai lagi, di dalamnya harus ada fresh idopi, harus ada mudhaf-mudhafun ilaih. Ayo, mau jumlah ismiyah, mau jumlah fi'liyah, terserah. Tapi yang jelas harus ada fresh idopi. Ustaz, tanya dulu sebentar, Ustaz. Nah, boleh Bu, silakan. Yang tadi, yang hurfatan Naomi itu tadi, itu jadi hurfatan itu karena dia jadi objek kan ya Ustadz ya? Karena jadi objek, betul. Terus itu Naominya kenapa jadi kasroh ya Ustadz? Karena posisinya mudhofun ilaih, ada mudhofun ilaih. Mudhof itu yang pertamanya freshnya, yang apanya itu sambungannya. Jadi menyambung dua kata menjadi satu, kan? Tidur dengan tempat menjadi tempat tidur. Gitu. Jadi itu termasuk frase idofi atau gimana? Nah, itu fresh idofi. Oh, frase idofi itu bukan kata benda ya Ustadz. Bisa juga kata benda digabung dengan kata kerja ya? Bisa juga. Contohnya, kata kerja dan kata benda ada yang bisa digabung. Belajar pagi. Itu kan pelajaran pagi. Itu kan asalnya dari apa? Dari belajar ya Ustadz, kata kerja. Dari belajar. Belajar pagi berarti darsus sobah. Darsus sobahi gitu ya Ustadz? Darsus sobahi. Nah, dia kan asalnya kata kerja tadi itu. Cuman dia tetap posisinya itu menjadi isim jadi. Oh, jadi frase idofi itu tidak harus dua kata benda digabung, bisa juga satu kata benda, satu kata kerja gitu ya Ustadz? Ya. Oh, dan yang keduanya kasroh ya Ustadz ya? Yang keduanya berbaris kasroh. Nah, Ustadz, syukron. Afwan. Ustadz coba ya. Siap, Bu. Tafadhal. Wajadtu kitabah Muhammad. Wajadtu kitabah Muhammad. Bukunya Muhammad. Ya, saya menemukan bukunya Muhammad. Bukunya Muhammad. Betul. Ada lagi yang lain mau coba? Yang frase idofi ya Ustaz. Ya. Ashtari sa'atul yadi fi Makkah. Mantap, luar biasa. Yang lain lagi? Aba Zainal, tafadhal Aba Zainal. Hal anta takhafu adzabal akhirah? Masya Allah. Luar biasa. Ya Aba Habib, tafadhal. Kami itu Ustaz. Harus yang ada frase idofinya atau ini Ustaz? Yang harus ada fresh idofinya, Pak. Mau jumlah fi'liyah, mau jumlah ismiyah, boleh. Yang penting di dalamnya ada fresh idofi. Oh, berarti gini boleh nggak Ustaz? Launul jawalati baydha'a. Baydha'un. Betul. Baydha'un. Boleh. Apa? Bukan baydha'a ya Ustaz? Bukan. Baydha'un, launun. Oh, karena keterangan ya Ustaz, bukan subjek ya. Iya, betul.
Nah, dia subjek juga itu, Pak. Launul baydai. Dia kan subjek sekaligus keterangan juga itu. Kan Iya. launu baydo. Lainul jawalat. Lainul jawalati. Fa'ilnya itu di subjeknya itu jawalati itu, Pak. Cuman dia posisinya juga sebagai apa itu? Sebagai apa? Sebagai idofinya. Nah, jadi tuh kalau dalam nahunya nanti ada lagi apa? Mau coba Ustadz. Tafadhal. Asna'i khobazatul farawilah fil mutabakhun. Saya membuat roti stroberi di dapur. Asna'u. Ulangi lagi yuk. Asna'u khobazatul farawilah fil mutabakhun. Khobazatul farawi fil mutabakhun. Fil matbakhi. Karena dia itu memakai sibhun jumlah tadi itu yang saya jelaskan tadi itu. Mantap. Sibhun jumlah itu apa, Ustaz? Belum paham. Yang saya jelaskan sibhun jumlah itu dia hampir menyerupai jumlah. Umpamanya ada air ditambah dalam air, umpamanya dapur di dapur. Nah, itu namanya sibhun jumlah. Keterangan tempat gitu, Ustaz. Kalau di bahasa Indonesia ya keterangan tempat. Tapi dia juga bisa jadi keterangan waktu, keterangan lain-lainnya. Belakangnya pakai kasroh, Ustaz. Itu hampir bisa dipastikan begitu atau gimana? Iya, memang. Karena dia yang dipakainya pasti huruf jar. Oh, iya. Nah, syukran, Ustaz. Apaan? Yang lain? Umu Intan Cahaya. Nah, Ustaz. Uridu qot'an sajaratul mauzi. Saya mau memotong pohon pisang. Ya, betul. Syukran, Ustaz. Apaan? Umu Intan Masyita. Ustaz. Ya jelisu Muhammadin fi majra'atut. Ya jelisu Muhammadun fi majra'atut tomatimi. Muhammad duduk di kebun tomat. Ya, betul. Syukran, Ustaz. Apaan? Ataya. Fadhal. Tafadhal. Ataya. Aina Ataya? Terus. Tafadhal. Ya dahulu Muhammad. Itu bukan Ustaz. Ulangi. Suara Ataya kurang jelas. Ya dahulu
Muhammad Yadkhulu Muhammad Muhammad fi fi madrasah fil madrasati. Mana plus idopinya? Belum tahu Ustaz. Menggabungkan dua kata menjadi satu pengertian yang plus idopi. Ayo, bisa daripada ini. Mungkin yadkhulu Muhammad, mungkin Muhammad masuk ke sekolah yang baru. Nah, itu kan sekolah baru itu kan bisa jadi plus idopi itu. Coba baru apa? Sekolah apa? Nah, coba Ahtaya pikir. Muhammad masuk sekolah baru atau sekolah yang bagus. Nah, terserahlah. Mau yang mana? Yadkhulu Muhammad fil madrasati jamil. Ah, itu baru bagus. Yadkhulu Muhammad fi madrasatil jamilati. Nah, jadi yang madrasahnya itu tidak usah pakai alif lam, yang al jamilatinya itu baru pakai alif lam. Nah, itulah yang dinamakan pres idopi. Bisa dipahami Ahtaya? Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Ya Aba Adi. Adi Madya. Tafadhal. Tafadhal. هنا صوت غير مسموع. Ya Aba Adi, aina صوت? Dakhaltu fi sukun samaki. Dakhaltu fi sukis samaki. Fi Sukis. Fi sukis samaki gitu. Iya, Ustaz. Al-an Ummu Istiqomah. Tafadhali ya Ummu Istiqomah. Ummu Istiqomah. Babul baiti itu. Babul baiti al-jadid. Luar biasa. Babul baiti al-jadidu. Al-jadidu. Babul baiti al-jadidu. Bagus. Selanjutnya Ummu Eliana. Ummu Eliana. Holas Ustadz. Holas. Arifan. Astari sa'atul yadi fi Makkah. Toyib. Mantap. Ummu Friska. Holas Ustaz. Holas Aidan. Idan kulluna a'tayna al-misal. Kullukum a'taytum al-misal. Khalas? Mana Ustaz? Sudah membuat contoh semuanya? Sudah? Mana? Ibu, saya lihat di nama-namanya sudah semuanya. Ataya sudah, Ummu Istiqomah sudah. Maulana Muhammad Madani man hadza?
ibni. Oh, Ini. ibnukum ya abad, masya Allah. Ya, iya mungkin maratan itu mana? Tafadhal in turid. Iya. Mal farqu bainal muslimin wal musyrikin. Al muslimin adatan muhib akhirah wal musyrikin adatan muhibbud dunya faqat. Masya Allah, luar biasa. Baik. Mungkin kafainahuna, mungkin sampai sini ada pertanyaan tentang apa sebelum saya ngasih tugas. Ada tanya boleh? Ya, Ustaz. Boleh Pak, boleh. Tentang pasif boleh Pak ya? Tentang kalimat apa? Kata kerja pasif. Boleh. Ya. Gini. Boleh. Pak Ustaz Rakib dulu pengen bahwa kalimat pasif itu pelakunya disembunyikan kan begitu ya? Iya, betul. Kalau di bahasa Indonesia kan juga sering di bahasa Inggris juga pelakunya kan dimunculkan dengan kata-kata kalau bahasa Inggris dengan by gitu ya. Kalau iya, di Logat Arabiah kadang bisa enggak itu dimunculkan. Katakanlah di giring itu dipukul oleh Sulaiman, misalnya begitu. Dinding itu dipukul oleh Sulaiman. Iya. Halo? Pernah kedengaran? Halo? Ya. Sudah, Pak? Ya. Jadi Ya, saya sudah. yang buat dalam apa ini? Dalam jumlahnya. Ya, gitu kalimatnya. Oke, permintaannya di dinding kan? Ya, dinding Berarti, itu dipukul oleh Sulaiman. Sudah. Yudrabu al-jidaru bi Sulaiman. Oh, ya. Ada di Sulaiman ya. Ya. Pakai jarnya itu bi itu Pak ya, di Sulaiman. Betul. Iya. Yudrabu. Fahim tuh. Alhamdulillah. Ada lagi yang bertanya selain itu? Sebelum apa? Berakhir nih masih ada waktu 5 menit untuk bertanya. 6 menit. Apa Ustaz yang fi'il majhul tadi itu? Tadi yang betul. kan dari doroba ya, doroba jadi. Iya, betul. Jadi duriba. Kalau fi'il madinya doroba menjadi duriba. Kalau fi'il mudhari'nya yadribu menjadi yudrabu. Jadi kata kuncinya menjadi doroba menjadi duriba. Ya. Kata kuncinya itu harus dihafal. Duriba. Duriba. Kalau doroba kan fathah semuanya. Betul Ustaz. Nah. Berarti kalau wazannya kan yang fu'ila sama fa'ula ya. Apa? Fu'ila jadi. Fu'ila yuf'alu. Oh ya, fu'ila. Wazannya. Itu berlaku di semua itu ya Ustaz, yang sulasi atau gimana Ustaz itu? Yang sulasi. Nanti yang rubai lain lagi. Yang rumasi lain lagi. Berarti yang sulasi majhulnya itu semuanya fu'ila sama yuf'alu ya Ustaz ya? Iya, betul. Itu berlaku untuk sulasi. Ya, Ada lagi yang bertanya? Silakan. mungkin boleh Ustaz agak diperbanyak contoh fi'il agak majhul. diperbanyak. Oke. Tidak apa-apa. Di sini saya akan buat contoh umpamanya fi'il majhul dari kata kerja, dari seluruh kata kerja dari sulasi itu kata kuncinya itu kalau fathah
menjadi futihah, yaitu dhammah apa fa'ul fi'ilnya, yaitu fa-nya itu tadi. Fa'ul fi'ilnya fa'ala, fa itu fa'ul fi'ilnya. Dari kasroh ain fi'ilnya. Ain fi'ilnya mana? Fa'ala. Fa itu fa'ul fi'il, ain itu ain fi'il, lam itu lamul fi'il. Kalau di apa? Doroba berarti alif fa'ul fa'ilnya do berarti. Kalau ain fi'ilnya ro, lam fi'ilnya ba. Nah, jadi yang perlu kita pahami di sini harus dhammah ain fa'ul fi'ilnya, kasroh ain fi'ilnya. Itu kata kuncinya. Bisa dipahami sini? Nah, Ustaz. Nah, itu untuk kata kerja yang 3 saja dulu. Kalau apa langsung mau yang rubai, mau yang apa? Humasi sudah sih? 3 dulu, Ustaz. 3 dulu. Oke, memang kalau yang sudah sih itu agak rumit apanya, dia beda-beda polanya. Cukup di sini? Pertanyaannya masih ada? Olas, Ustaz. Olas. Nah, alhamdulillah. Berarti kita tutup ini. Jangan lupa ini ada PR, ada kewajiban rumah, pekerjaan rumah. Buatlah insa. Insa ya, yang berkaitan dengan pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, buat insa minimal 5 baris, 5 paragraf. Apa kebanyakan itu? 5 baris atau 5 paragraf, Ustaz? 5 paragraf. 5 paragraf terlalu banyak. 5 baris. 5 paragraf. 5 baris. Ya. 5 baris. 5 paragraf terlalu banyak. Kalau tidak bisa, Pak. Kalau tidak bisa apa, kosakatanya boleh nanya saya, boleh juga chat. Ini bagaimana menggabung ini tentang apanya? Tentang nahwu sorobnya kurang apa? Boleh nanya kalau paham. Boleh WA saya. Siap ini untuk melakukan surat tugas? Ya. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita tutup. Hayya naftati hadzal liqa bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu an yanfa'ana bima ta'allamna hadzal sabah wa asa an yaj'alallahu min ahlil Quran wa ahlil lughah astaghfikum min jami'il khatawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Ila liqa. Jazakumullah khair kullukum.